Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, apa kabar gengs? Welcome back gengs to my channel. Masih bersama Dindra Pinky Official. Kontennya biar hobah asik yuk ngetut Dindra nih. So kali ini ya, ini adalah beda mata wanita dan beda mata pria ya, yang sering kita ribut setiap harinya karena ini ya kan. So sebelum kalian nonton videonya bisa nih di like, comment, share, subscribe. Dan jangan lupa ya dinyalain loncengnya ting ting biar Dinda lebih semangat dalam make videonya dan kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi yuk langsung aja cus gasken cekidot. Yeay. Ibu pernah nggak lagi masak, mata ibu lihat kompor, ada tikus lewat, ibu lihat? Sambil matanya, ya Allah tuh tikus gede banget gitu. Karena mata ibu lebar. Makanya perempuan disebut mata penjaga sarang, laki-laki mata berburu. Ini lagi yang sering berantem kita kalau di rumah apa? Cari barang. Bapak-bapak susah cari barang. Umi, ya gitu ya. Kunci mana kunci? Dia nyarinya di depan padahal ada di samping. Gitu kan? Anak laki-laki juga gitu kan? Ibu, gesper mana? Dia nyarinya ke depan padahal digantung di sini. Dulu waktu saya nggak ngerti, ya saya bantuin tapi pakai marah. Ini makanya cari pakai mata, jangan pakai mulut, nah gitu. Dan laki-laki tersinggung kalau dibilang cari pakai mata, karena sesungguhnya dia sudah pakai mata, cuman matanya lurus. Makanya banyak anak laki-laki habis dimarahin pagi-pagi sebelum berangkat sekolah oleh ibunya, gara-gara mana pulpennya, mana pensilnya, mana. Dia udah nyari. Makanya sering anak laki-laki terzolimi oleh ibunya sendiri. Itulah banyak anak laki-laki bermasalah. Saya kan sejak 98 ngurus anak-anak masalah, 90% laki-laki. Karena gara-gara mata aja bisa habis dimarahin anak laki. Kita bantuin tapi ngomel minta ampun. Makanya dari tadi malam kayak saya. Orang kalau ada kata makanya tersinggung orang. Ya. Jadi gimana dong Bu Aisyah? Bantu saja. Karena memang kita diciptakan sebagai Hawa untuk membantu Adam. Makanya Allah kasih perangkat otaknya sedemikian rupa, perangkat matanya sedemikian rupa untuk membantu keperluan Adam. Karena mata kita emang lebar, cuman kita nggak ke depannya pendek Bu. Itulah mengapa kalau kita dibawa jalan oleh suami, ya suami dari jauh udah lihat, oh itu dia gedungnya sudah hampir sampai, kita nggak lihat. Mana sih? Ya nggak sih? Kita nggak lihat Bu, karena mata kita pendek. Kata suami gitu, itu mana sih? Mulai tersinggung gara-gara apa suami? Kalau laki-laki kan juga spontan. Apa dia bilang? Masa gitu aja nggak lihat? Tapi itu fitrah. Bukan dia jahat sama kita, bukan Bu. Ya paham ya Bu? Iya. Karena matanya lurus, kalau bawa mobil dia tahu di depan kosong. Makanya sering tiba-tiba dia ngebut. Kita ribut. Awas. Lihat kanan kiri, awas. Kalau anak laki-laki kita yang sudah bisa bawa mobil kita seperti itu, ribut nanti dia. Udah bunda tidur aja deh. Nanti sampai baru aku bangunin. Karena laki-laki kalau lagi bawa mobil, kita komentar awas, dia tambah susah, dia tambah kagok, dia tambah sulit. Paham ya Bu? Kita kan pernah ya pas kita lagi masak gitu ada tikus lewat, kita lihat ya karena kita perempuan lebar gitu mata kita gitu. Mata perempuan sering disebut dengan mata penjaga sarang. Itu adalah sebutan untuk mata perempuan ya, mata penjaga sarang. Sedangkan laki-laki namanya mata berburu. Makanya kenapa gitu ya, suami itu sering ya kan berburu apa gitu ya, berburu wanita, berburu hewan, berburu uang, apa aja gitu, intinya berburu. Betul kan gitu? Pasti itu semua laki-laki suka tuh dengan berburu, pemburu ya, pemburu berburu itu suka.
kita tuh sering berantem, misal gitu ya, bapak-bapak, anak-anak laki-laki itu susah gitu cari barang, padahal barang itu ya kan ada di sampingnya gitu kan ya. Di sampingnya kita mah wanita bisa lihat ya, bapak-bapak, anak laki-laki, karena matanya itu ke depan ya, matanya itu lurus fokus ke depan, jadi susah gitu ya, buat cari barangnya gitu ya. Itu apa, bingung gitu ya, seorang laki-laki atau anak laki-laki atau suami gitu. Sedangkan kita itu wanita ya, tahu gitu, tahu barangnya ada di samping gitu kan ya. Karena apa? Karena lebar mata kita gitu. Kalau kita nggak tahu ilmunya, udah bisa berantem kita ya. Karena apa? Beda mata kita gitu. Hanya karena mata loh bisa berantem. Manusia itu seperti itu ya. Tuh, Dindra juga gitu ya, suami cari kunci ya, padahal tuh kunci ya ada gitu ya di sampingnya, pas nggak tahu ya kan, belum tahu ini ilmunya ini ya, saat belum tahu ilmunya ya, ya jelas lah ya, ngomel-ngomel lah ya aku gitu kan ya, lagi kesel-keselnya ya kan, disuruh nyari kunci ya kan, disedangkan kuncinya itu di sampingnya pas gitu gengs ya, tapi karena Dindranya nggak tahu ilmu ini ya kan ya, kesel kan ya, otomatis terus dia bilang gitu, masa ya gitu aja nggak tahu gitu. Siapa yang kayak gitu pasti ada yang ketawa-ketawa sendiri, itu seperti itu kali ya. Tapi setelah tahu gitu ya ilmunya, nggak lagi gitu. Setelah tahu ilmu nggak lagi gitu ya kan. Kalau tiap tanya Dindra gitu ya, tahu ya langsung aja gitu dikasih baik-baik gitu, misalkan kuncinya mana atau apa ya, atau nyari apa gitu nggak ketemu gitu, ini loh, ini dia gitu kan ya, apa ini loh barangnya atau apa gitu, pokoknya intinya yang baik-baik aja dan nggak usah ceramah juga gitu. Mohon maaf geng, Isa. Jadi Dindra lanjut nanti ya, intinya ya nggak usah ceramah ya kalau di pria atau suami atau anak laki-laki itu nggak usah ceramah, nggak usah panjang lebar, nggak usah ngomong ini itu ya, karena kan biasalah ya wanita itu suka ngomong, jadi ngasih itu tuh kadang sambil ngomel gitu. Misalkan nih kita lagi ngasih kunci ya, atau ngasih apa uangnya atau ngasih apanya gitu, makanya gini gitu kan ya, selalu ada kata makanya itu usaha ya kita hindarin, karena kita itu ngomong itu tuh kadang nggak kekontrol ya kan, bener kan, kalau kita nyerocos nyerempet berepet terus ya kan, tuh akhirnya nggak kekontrol, mau yang nggak kita omongin itu jadi keomongin gitu, jadi malah buat suami sakit hati gitu ya. Nggak suami aja sih, anak laki-laki juga, semua yang berhubungan tentang laki-laki ya ini itu juga akan sakit hati gitu ya. Jadi ya udah bantu aja, kasih aja gitu, nggak usah ditambahin panjang lebar gitu. Atau enggak gini, kita pura-pura nggak tahu gitu ya, terus bilang gitu ya, yuk cari bareng-bareng yuk gitu kan, insya Allah pasti ketemu ya kan, doa sama Allah dulu ya kan, yuk biar dimudahkan untuk menemukan barang itu gitu. Jadi lebih kita giring gitu ya ke hal positif gitu, daripada nemuin tapi ngomel kayak nggak ikhlas gitu ya kan, atau bantuin tapi pakai marah-marah nggak jelas gitu ya kan. Dindra sih gitu, kalau kalian gimana? Dindra mau tahu komen ya di kontenku. Laki-laki itu tersinggung loh kalau dibilang istrinya atau perempuan gitu ya, itu makannya ya enggak sih, kayak makanya nyari itu pakai mata bukan pakai mulut gitu. Kenapa gitu? Karena sesungguhnya itu suami atau laki-laki itu udah nyari gitu ya pakai mata, tapi berhubung matanya itu lurus, beda gitu ya, mata kita wanita ya sama tuh pria itu beda gitu ya, jadi nggak tahu dia gitu kan ya, jadi ya kita harus memakluminya gitu kan ya. Makanya banyak anak laki-laki itu habis dimarahin pagi-pagi sebelum berangkat sekolah sama ibunya, gara-gara mana pulpennya, pensilnya, intinya itu alat sekolahnya mana gitu. Anak laki-laki kan bingung banget ya, suruh nyari-nyari seperti itu, karena seperti tadi ya pembahasan beda mata pria dan wanita ya kan, dia itu udah nyari gitu loh.
Makanya itu sering gitu ya anak laki-laki itu terzolimi dengan ibunya sendiri gitu. Itulah banyak permasalahan pada anak laki-laki. Kita pernah lihat ya, sering sekali kan ya, laki-laki nggak tahu apa-apa nih, dizolimi gitu ya dengan ibunya sendiri ya. Seperti itu saja udah termasuk dizolimi gitu. Itulah banyak permasalahan gitu yang pada anak laki-laki ya, karena itu gitu, karena gara-gara mata aja bisa habis gitu ya marahin anak laki-laki itu gitu, padahal cuma karena mata ya, belum karena yang lainnya itu ya kan. Kita itu memang bantuin nyari ya, memang dibantuin nyariin ya kan, dibantuin sampai ketemu sampai dapat gitu ya kan ya. Jadi kita itu memang bantuin nyariin ya, dapetin, nemuin ya kan, tapi kita itu ngomel tiada henti gitu kan. Bantuin nyari tapi ngomel tiada henti itu sama aja kali ya. Udah ya, nggak usah lagi seperti ini. Orang kalau ada kata makannya ya kan tuh tersinggung ya, makanya orang tuh sering ya bilang makannya gitu. Kalau makannya gara-gara apa, misalnya kayak kajian ya kan nggak apa-apa, tapi kalau makannya itu gara-gara makanya cari itu pakai mata, cari itu pakai otak, cari itu pakai apa ya, orang tersinggung gitu. Jadi gimana dong solusinya ya? Solusinya adalah ya dibantu aja, karena memang kita itu diciptakan sebagai Hawa ya untuk membantu Adam gitu ya. Kan kita Hawa nih ya, perempuan itu Hawa, sedangkan apa, Adam itu pria gitu ya. Jadi diciptakan untuk membantu gitu. Nah makanya Allah tuh kasih perangkat otaknya sedemikian rupa ya kan, perangkat matanya sedemikian rupa untuk membantu keperluan Adam pria gitu ya, gitu. Jadi ya udah, kita laksanakan sebagai tugas kita aja gitu gengs. Itu pun kalau mau dibantuin ya, kalau enggak ya udah dibiarin aja gitu. Nih kalau dinilai sih gitu. Karena lebar mata perempuan, mata kita, cuma kita mata kedepannya itu pendek gitu. Kita memang nih mata kita perempuan ya lebar ya, bisa lihat kemana ya kan. Kita misalkan lihatnya di depan tuh, kayaknya lihat di depan ya enggak, kayak lihat di depan, tapi kayak ada suami di depan samping gitu ya, ada anak di samping. Kita itu enggak lihat di depan loh, sebenarnya kita lihatnya di samping, bener enggak? Makanya kita tahu sebagai perempuan ya, sebagai ibu atau istri, makanya kita tahu walaupun kita hadapnya ke depan lurus, kita tahu ada anak kita, ada suami kita, ada siapapun ada di sampingnya, ada barang-barang di lemari, ada apa, tahu ya kan. Nah itu karena mata kita memang selebar itu gitu. Alhamdulillah ya dikasih Allah dengan mata yang lebar, jadi tahu gitu semuanya gitu. Nah tapi ya kelebihannya mata kita lebar, bisa tahu dimanapun itu, di samping-samping, di bawah-bawah itu bisa tahu ya. Tapi kita juga punya kekurangan ya, ada kelebihan ada kekurangannya. Apa tuh kekurangannya gitu kan ya, matanya kedepannya itu mata kita pendek gengs ya, yang nggak usah disesali juga, nggak usah dipungkiri juga ya, karena memang Allah menciptakannya sudah sedemikian rupa gitu ya kan gitu. Nah kenapa gitu ya, kalau kita ya, ini kita perempuan itu dibawa suami jalan gitu ya, nah kan dibawa suami jalan gitu ya, suami tuh dari jauh udah lihat tuh, oh itu dia gitu ya, udah hampir sampai gitu gedungnya. Sedangkan kita ya nggak lihat, selalu tanya mana dan mana gitu. Kok katanya suamiku itu udah sampai ya, gedungnya ada di depan gitu, tapi kok aku nggak lihat gitu ya. Aku dulu itu aku tuh selalu tanya mana sih ya, nggak ada gitu ya kan. Nah karena memang tuh nggak ada, kita nggak melihatnya ya, bener nggak ya. Nah tapi dari pengalaman Dindra ya, nggak usah tanya mana itu yang buat suami tuh kesel sama kita gitu. Kita bilang aja ya, gitu, iya ya gitu aja gitu, atau iya siapa gitu ya kan, gitu aja untuk menenangkannya ya. Walaupun ya bener ya kita nggak melihatnya dan selalu bilang aneh banget ya, tapi itu udah beda gitu mata kita.
Biasanya kalau kita ya terus tanya ya, mana ya gitu ya kan, dijawab sama suami, masa gitu aja nggak lihat, itu loh, masa gitu aja nggak lihat, kayak gitu kan jawabannya spontan ya, buat kita tersinggung ya kan gitu. Tapi itu fitrahnya, bukan dia itu jahat sama kita, bukan ya, karena mata lurus gitu ya, pria tahu di depan kosong, makanya sering tiba-tiba dia ngebut, tapi malah kita bilang awas. Itu namanya perempuan buat ribut ya. Laki-laki suami mau ngebut, tapi kitanya yang buat ribut, ya enggak sih ya. Dulu aku juga sering gitu, kalau pas suami ngebut ya kan kita was-was gitu ya, waduh ini nanti kalau kecelakaan, kalau jatuh gimana, kalau apa gimana gitu ya. Tapi ternyata awas-awasnya itu malah dia itu semakin buat panik gitu, semakin mau ngebut tapi dia itu panik gitu, kayak malah kagok, malah apa, malah jadinya jadinya dia yang ribut sendiri gitu, dan akhirnya ribut lah itu ya kan, kita suami istri ribut kayak gitu. Makanya aku sekarang kalau bilang awas gitu ya, enggak awasnya ke suami gitu, enggak, awasnya ya kayak ya Allah lindungilah, dan lindungilah gitu ya, jagalah kami ya Allah gitu, ini ada apa-apa kayak gitu. Jadi lebih ke doa aja gitu, jadi seperti itu. Memang iya spontan kan ya, awas gitu kan, spontan banget ya. Tapi sekarang gantilah ya kata awas itu dengan ke Allah gitu, minta minta diawasin gitu ya sama Allah. Nah kalau anak kita laki-laki udah bisa naik mobil, motor ya, udah bisa nyetir, intinya ya kita seperti itu, ribut gitu ya, nanti dia itu langsung bilang gini, udah bunda tidur aja deh, nanti sampai baru aku bangunin bunda gitu ya kan. Sering sekali kan ya ada anak lagi nyetir gugup-gugupnya, si bundanya malah bilang awas gitu, kayak semakin membuat dia itu bingung gitu, panik, kagok gitu, khawatir gitu ya kan. Itu malah jadi gimana gitu ya. Kebanyakan orang kecelakaan ya, kebanyakan orang yang diawasin ibunya itu malah kenapa itu karena dianya panik gitu. Yang di sana maunya nggak panik ya kan, sudah deh diem aja gitu, aku tahu gitu yang terbaik di depannya gitu, tapi malah bundanya awas ya kan, seakan nggak percaya sama itu anak. Nah karena kita komentarin awas gitu ya, komentarnya itu tambah kagok, sulit, intinya menyusahkannya. Daripada gitu ya mending daripada bilang awas komentarnya seperti itu ya, mending dipuji dia. Misalkan, wah anakku ya kan, suamiku pinter banget gitu, nyetirnya ya enak gitu ya, jalannya enak gitu, pinter, tahu arahnya kayak gitu. Itu terserah ya kata-kata Anda seperti apa, yang jelas muji dia gitu loh, nggak usah malah buat panik dia, tapi dipuji aja dia gitu. Dinda sih ya emang sih ada yang bilang, kak teori mah gampang kak, teori ya kan, teori mah tinggal ngomong aja, enggak. Iya memang teori gampang, tapi nggak ada salahnya kan ya, kita kita nggak hanya teori aja gitu, tapi praktiknya juga gitu. Nah kalau nggak bisa sekarang gimana, besoknya lagi bisa ya, intinya nggak usah menyerah untuk selalu mencoba gitu. Hari ini gagal, besok dicoba lagi, gagal lagi, coba lagi, seperti itu terus ya, sampai benar-benar kita bisa mengamalkannya gitu. Dinda pun juga ya memang teori mah gampang-gampang aja gitu, kalau praktekinya susah banget gitu ya. Lagi kalau kena ujian kehidupan gitu ya, seakan rasa-rasanya berantakan ya, otaknya itu udah kemana-mana gitu ya. Enggak sih ya kan gitu, tapi ya wes nggak apa-apa, uji aja dia ya gitu. Kesimpulannya ya, mata wanita itu beda ya dengan pria. Kalau pria itu lurus matanya, kalau wanita itu lebar matanya. Kalau mata wanita itu penjaga sarang namanya ya kan, suka gitu ya wanita itu menjaga sarang-sarang gitu, menjaga ya kan, penjaga anaknya, suaminya gitu ya, penjaga intinya.
Tapi kalau pria apa? Mata berburu, mata pemburu namanya. Makanya suami itu suka gitu ya, berburu wanita, berburu uang, berburu barang, berburu apa, yang penting berburu ya kan. Itu namanya mata laki-laki, mata pemburu. Nah, kalau suami atau anak laki-laki itu tanya, nggak usah diomelin ya, tapi dibantu aja. Karena Allah menciptakan Hawa untuk membantu Adam ya, bukan malah menghancurkan atau bahkan memaki Adam ya. Allah menciptakan pria dan wanita itu untuk saling melengkapi ya, bukan berdebat yang gak jelas sama sekali ataupun berkelahi. Oke, jadi Allah itu menciptakan manusia ada kelebihan ada kekurangannya untuk saling melengkapi, gengs, bukannya malah kita kelahi gitu. Oke ya, makanya dia Indra kalau ada ujian kehidupan datang menghampiri ya kan, yang sangat berat sekali, ya udah Dindra diam aja gitu sambil berdoa ke Allah berulang-ulang kali gitu. Tapi ini juga Dindra bilang juga ya, andai nggak ada siapa namanya Bu Aisyah Dahlan ini juga Dindra nggak bakal kuat, gengs, ilmunya juga nggak bakal ada gitu. Makanya dengan adanya Bu Aisyah Dahlan dengan Ustazah Lima Aidrus ini tuh sudah sudah membimbing ya, Dindra itu udah membimbing banget gitu, yang maunya ragu-ragu, yang maunya nggak tahu ilmunya, yang maunya awam tentang semuanya, yang maunya nggak tahu solusinya, yang maunya itu Dindra jadi semakin tahu gitu, semakin ngeh gitu karena beliau ini. Masya Allah ya, semoga beliau ini tuh disehatkan selalu gitu ya, doa terbaik pokoknya buat beliau ini. Aku salut sih ya, kalau misalkan ketemu pantasnya dikasih apa nih. Sekian dulu geng video dari Dindra, semoga kalian sehat selalu, lancar selalu rezekinya, doa terbaik untuk kalian. Thanks for watching geng, please stay permanen ya. Salam gotik, salam mutiara surga, salam cupu, salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.